Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kembali kita lanjutkan kajian sirah. Kita lanjutkan dengan kajian sirah. Kita masih mengkaji kesimpulan-kesimpulan tentang kekalahan perang Uhud. Kenapa perang Uhud bisa kalah? Kemarin beberapa poin sudah disampaikan ya. Jadi ada pertanyaan begini. Laqad ra'aina annan nabiyya udhiya katsiran fi hadhil fatrah fa waqa'a li syakkihi wa syujja bi ra'sihi. Dalam momen perang Uhud ini Rasulullah terluka. Bahkan kepalanya itu sampai luka dalam. Ya, syujja ini sampai kelihatan dagingnya. Wa qusirat rubaiyatuhu, serta gerahamnya itu pecah. Wa sahadam gaziran fi wajhi, dan darahnya berlumuran di wajahnya. Wa kullu dzalika juz'un min nataiji tilkal khati'ah. Ini adalah bagian dari kesalahan. Jadi maksudnya hukum Islam ini berlaku untuk semua, meskipun itu dilakukan oleh orang terpilih, Nabi dan para sahabat. Ya, mereka kan orang pilihan. Tetap kalau melakukan kesalahan akan berakibat kekalahan. Jadi semestinya kan kita lihat kenapa Rasulullah dan para sahabat yang dibimbing oleh wahyu bisa kalah. Ya, kenapa bisa kalah padahal dibimbing oleh wahyu? Ya itulah karena tidak taat pada hukum Allah. Artinya hukum Allah itu berlaku kepada semua. Kalau dalam bahasa lain, hukum Allah itu ada 3 cirinya. Pertama, objektif. Yang kedua, immutable, akan berlaku selamanya sampai akhir zaman. Ya, yang pertama objektif, yang kedua immutable, yang ketiga eksak, pasti, akurasinya itu tepat. Nah, cuma ada beda hukum Allah yang tertulis dengan tidak tertulis. Ya. Ini yang jarang dibahas oleh orang karena Allah sudah sampaikan di awal surat Al-Baqarah dengan pernyataan dzalikal kitab. Ini adalah Alkitab. Alkitab itu dalam makna lain adalah tertulis, sesuatu yang tertulis. Jadi Allah mengklasifikasikan aturannya itu ada 2, yang tertulis dan tidak. Yang tidak tertulis ketepatannya sama ya, cuma waktunya cepat, spontan. Jadi kalau melanggar hukum yang tidak tertulis yang dikenal di dunia pendidikan dengan hukum alam itu cepat ya, akibatnya antara sebab dan akibat tuh jaraknya pendek. Tapi kalau hukum Allah yang tertulis antara sebab dan akibatnya panjang. Sehingga dalam ayat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, salat itu bisa mencegah pelakunya dari fahsya dan munkar. Lama antara tidak menjalankan salat dengan akibatnya ini lama, atau antara pelaksanaan salat, orang yang salat akan terhindar dari perbuatan yang keji, nggak bisa cuma sekali, butuh waktu yang panjang. Ya, itulah bedanya. Yang kedua, pembeda 2 hukum ini, hukum yang tidak tertulis
hukum yang ada di alam raya itu berjalan secara otomatis tanpa melibatkan manusia. Sementara hukum Allah yang tertulis membutuhkan keterlibatan manusia. Sehingga Allah dalam sebuah ayat menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, seandainya penduduk negeri, jadi melibatkan penduduk, ya, melibatkan kita. Kalau kita tidak taat, ya aturan hanya sebagai aturan. Seperti yang pernah saya sampaikan, Islam sesungguhnya datang kepada kita itu berbentuk aturan dan ukuran. Informasi tentang aturan dan ukuran, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk. Selebihnya tergantung kita. Ya. Kalau aturan itu kita jalankan, ya kita akan mendapat manfaatnya. Kalau tidak, yang akan menderita kerugian dan madarat kita sendiri, bukan orang lain. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah bebas dari kepentingan. Dijalankan Allah tidak mendapat keuntungan, tidak dijalankan Allah juga tidak rugi. Jadi Allah tuh hanya memberikan aturan dan ukuran. Kita kembali ke sini. Nah, ini ada fenomena yang menarik apa yang terjadi pada perang Uhud. Rasulullah dan sahabatnya kalah, ya, dan menderita berbagai pengalaman buruk. Khati'atun ulaikul muslimin. Kesalahan ini adalah kaum muslimin fil khuruj ala awamir qaid. Artinya keluar dari komando sang komandan. Terutama pasukan pemanah, ya. Sudah diwanti-wanti jangan melakukan keputusan apapun sebelum ada komando. Nah, tapi pasukan ini kemudian melihat fenomena menarik di bawah, yaitu kemenangan berpihak pada umat Islam. Musuh udah lari, dikejar oleh umat Islam, kaum muslimin. Jadi mereka mengira perang sudah usai. Kan sebenarnya perang mulai, perang berhenti, selesai, itu harus ada komando. Nah, ini belum ada komando, mereka sudah memutuskan sendiri. Ya mungkin salah satu penyebabnya pengalamannya belum banyak. Kan perang baru terjadi 3 kali ya. Perang Badar, terus kemarin apa itu? Nah, berserta perang Uhud. Jadi belum banyak pengalaman. Walakin mal hikmah fi ayyashi'a khabaru maqtali Rasulillah fi sufufil muslimin. Tetapi apa hikmahnya tersiar kabar akan gugurnya Rasulullah, kematian Rasulullah tersiar kabar itu. Ini yang membuat mereka juga semakin lemes. Wal jawab an artibatal muslimin bi Rasulillah wa wujudihi fi ma bainahum kana lahum minal quwwah. Kenapa kabar kematian Rasulullah ini membuat sikap kaum muslimin menjadi lemah? Karena mereka sangat mengagumi Rasulullah. Jadi sosok Rasulullah ini memberi kekuatan. Sehingga begitu dapat berita Rasulullah tiada, nah ini yang membuat mereka panik. Ya, itu hal lain setelah pasukan pemanah itu hancur, gitu ya. Artinya mereka sudah tidak disiplin, itu satu. Yang kedua, tersiar kabar Rasulullah wafat. Lam yakunu yatasawaru firaqahu wa lam yakunu yatakhayyanu qudratan lahum ala tamasuk min ba'di. Belum tergambar oleh mereka, artinya kejadian di luar ekspektasi bahwa Rasulullah sang pemimpin wafat. Ya, ini yang membuat mereka fakana amru wafati Rasulillah syai'an la yakhtur lahum fi balin wa ka'annahum kanu yusqituna hisabadzalika min azalin. Ini yang tidak diperhitungkan. Jadi Rasulullah belum pernah mengatakan apapun yang terjadi padaku, mau ada kabar hidup atau mati, kalian tetap berjuang. Itu nggak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah hanya menyampaikan kepada pasukan pemanah, apapun yang terjadi di bawahmu, mau kalah, mau menang, jangan turun. Nah, cuma itu aja.
Wala raiba annahum law istayqadhu min ghaflatihim hadhi ala khabari wafati al-haqiyah la sadda'a khabar afiyatahum wala za'za'a kiyanum imani bal liqawadihum ala nufusi katsir minhum. Kalau mereka sudah berpengalaman, kalau mereka orang-orang yang dewasa, niscaya ini tidak terjadi. Ya sekali lagi, bisa ngomong begini kan sudah kejadian. Ya artinya sudah kalah, nah, baru kita evaluasi. Waduh, kita ternyata masih sikapnya kekanak-kanakan. Ada bos baru kerja, gitu kan? Nggak ada bos lemes. Apalagi terdengar bosnya meninggalkan tempat, ya, dan berujung kematian. Apalagi membuat lemes. Seakan-akan perang ini adalah proyek Rasulullah, gitu kan? Kan begitu. Nah, tapi ini memang sosok Rasulullah belum bisa dipisahkan. Karena memang ada legitimasi dari ayat untuk taat kepadanya. Fakana minal hikmah al-bahira antasyi'a hadhihi syai'a tajribatan darsiyah baina tilka durusil askariyah al-azimah. Maka ini menjadi hikmah yang besar, ya, bahwa kejadian ini menambah militansi kaum muslimin. Nah, jadi pembelajaran untuk perang-perang selanjutnya, ya. Kaya safiqal muslimun min waraiha ilal haqiqah allati yambagi ayyuwattina anfusahum laha mundu sa'ah wa ala yartaddu ala aqabihim idza wajadu anna rasulullah qad ikhtafa mimma bainahum. Ini menyadarkan kaum muslimin nanti, ya, kalau kejadian lagi jangan sampai terpengaruh oleh ada tidaknya Rasulullah. Barangkali itulah, ya, sebabnya Rasulullah tidak selalu ikut perang. Kan ada perang yang dihadiri Rasulullah, namanya Ghazwah. Ada perang yang tidak dihadiri Rasulullah, namanya Sariyah. Nah, kenapa perang-perang ini nggak selalu dihadiri Rasul? Mungkin Rasulullah ingin menghilangkan ketergantungan gitu. Ya, jangan sampai perang selalu ada Rasulullah menang gitu. Nah, bagaimana keadaan nanti kalau Rasulullah tiada, itu kan? Kan Rasulullah tidak abadi, akan mati. Gitu. Kalau terus harus ditungguin, nah ini akan membuat tidak dewasa. Sama dengan anak-anak kita, dia bekerja kalau ada kita, dia rajin belajar kalau ada kita. Ini tidak boleh begitu. Wa min ajli bayani hadza dars jalil nazalatil ayat ta'liqan ala ma asaba katsiran minal muslimin min dha'fin wa taraju' lada sama'ihim naba'a maqtali Rasulillah. Untuk urusan ini Allah menurunkan ayat. Surat 3 ayat 144. Surat Al Imran ayat 144. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah lalu sebelum Muhammad utusan-utusan. Jadi utusan itu bukan hanya Muhammad. Ya. Rasulullah itu bukan hanya Muhammad. Nabi-nabi bukan hanya Muhammad. Muhammad ini ada satu di antara nabi-nabi. Fa'afa'im mata. Apakah jika ia mati, au qutila atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu berbalik di atas tumit-tumitmu. Ini bahasa kiasan dari murtad. Apakah jika Rasulullah wafat, jika Rasulullah terbunuh, kalian akan kembali ke masa lalu, meninggalkan Islam? Nah, Allah bertanya, wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurallahu syai'a. Barang siapa yang kembali di atas tumit-tumitnya, ini bahasa lain dari murtad, ya, maka tidak mendatangkan madarat sedikit pun pada Allah. Wa sayajzillah, dan Allah akan membalas asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Nah, inilah peringatan Allah buat kita.
Ya, jadi apakah kalau Nabi sudah tiada, hukum Allah tidak berlaku? Ya. Walaqad tahdal athar ijabi li hadzal dars yauma an lahiqa Rasulullah fi'lan bi rafiqil a'la faqad kana sya'iyatu Uhud hadhihi ma manazala bi sabil Qur'an hiya lati aiqadzatil muslimin wa nabahathum ilal haqiqah. Nah, kejadian ini juga kejadian wafatnya Rasulullah, ya, kematian Rasulullah. Ini juga menyadarkan kaum muslimin, kita tidak boleh begini terus, tergantung pada keberadaan seseorang. Sementara Allah sudah menyatakan semua yang di dunia ini tidak abadi. Ya, begitu juga masjid ini jangan sampai tergantung oleh kita. Setelah kita tiada, satu saat nanti kan kita nggak ada. Siapa yang akan mengisi masjid ini? Nah, itu sudah harus kita rancang dari sekarang, sebab Allah mengingatkan, hendaklah akan ada satu generasi yang mengkhawatirkan generasi yang akan datang. Ya, surat 4 ayat 11. Wal yakhshal ladzina law taraku. Hendaklah ada generasi yang takut min khalfihim, di belakang mereka, dzurriatan di'afan, anak-anak yang lemah, khafu alaihim, yang mengkhawatirkan, wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita bertakwa pada Allah. Jadi kita harus menyiapkan generasi mendatang. Jangan sampai suasana keberagaman di Indonesia ini menurun. Ya kan, mereka terus merangsek. Yang non-muslim ini selalu menawarkan nilai-nilai yang bukan Islam. Nah, kita juga tidak boleh kalah. Kita berkewajiban mempertahankan, minimal bertahan. Bagusnya sih bertambah. Karena berdasarkan sensus, jumlah kita persentasinya terus menurun. Di Eropa naik. Nah, jadi pasca Pak Harto ini turun ya persentase menurut Biro klasifikasi ya. Kita lanjutkan. Itu yang ke-8. Yang ke-9, wal nata'ammal min fi waqil maut ala ashabi Rasulillah. Kita perhatikan fenomena kematian sahabat-sahabat Rasulullah. Wa hum min haulihi yahmunahu bi ajsadihim. Mereka menjemput kematian dalam keadaan melindungi Rasulullah. Nah, ini yang sangat membahagiakan ya. Mereka melindungi Rasulullah, terus datang kematian. Min nabalil musyrikin wa darabatihim, karena anak panah yang menusuk tubuh mereka. Yatasakatuna wahid minhum ithra akhir. Satu demi satu gugur. Jadi Rasulullah dipanah ya. Sebelum anak panah itu sampai ke tubuh Rasulullah dihalangi oleh sahabat, sehingga yang jadi korban sahabat itu paling tidak di depan Rasulullah 5 orang. Ada 5 orang gugur di depan Rasulullah karena membela Rasul jangan sampai terkena benda runcing. La yakfihi ayyada'il imanu bima yanbaghi imanu bihi min umuri aqidah. Kenapa seperti ini gitu? Kenapa sepertinya terjadi? Ini bukan lain karena cinta seorang sahabat kepada Rasulullah. Hatta yamtali qalbu bi mahabbatil wa rasuli aidan, sehingga hatinya penuh dengan cinta Allah dan Rasulnya. Walidzalika qal, karena itu Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, kalian belum beriman, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintainya, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya. Kan orang yang paling kita sayangi kan orang tua dan anak ya, tapi kita dianggap belum beriman sebelum kita menempatkan Rasulullah lebih kita cintai daripada orang yang kita cintai hari ini ya, yang punya hubungan darah dengan kita. Wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Nah, ya, jadi Rasulullah pernah bersabda,
kalian belum beriman sebelum aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Wah, kayaknya belum bisa itu. Ya, kalau Rasulullah hidup, apa iya kita mau berkorban untuk Rasulullah? Ya belum tentu sih, belum tentu iya, belum tentu tidak kan. Tapi orang yang, beberapa orang pasti ada ya, karena susah milih hitam putih kan. Sekarang kan milih hitam putih kan susah. Ada orang yang udah bingung gitu kan, pengen kepastian mendapat surga, karena itu dia menghancurkan dirinya dengan mengorbankan begitu banyak orang. Di tempat keramaian dia bom bunuh diri. Perang apa enggak, ya lagi tenang, budar, dia sendiri mati. Kalau dia dapat keuntungan sih mending gitu loh. Artinya dia ngebom, dia sendiri lari, dapat duit, mending. Tapi dia sendiri mati gitu. Katakanlah kalau dapat bayaran sekian miliar, buat apa mau mati? Nah, ini fenomena yang aneh. Apa yang membangkitkan semangat seperti itu? Nah, ini karena akidah, salah paham ya, salah paham. Sehingga kita lihat tuh, orang ngotot membela yang salah, bukan membela yang benar, membela yang salah. Ini yang fenomena yang menarik ini. Beberapa tokoh ya menyatakan dirinya begini begitu, ya tetap. Sampai kemarin ada kasus itu apa, orang biasa ditangkap. Orang biasa ditangkap karena dia tidak melaporkan keberadaan penjahat narkoba ya sih, pengedar narkoba. Padahal dia ngaku, saya udah lapor kok. Ke siapa? Ke Pak RW gitu. Itu kan jalur yang benar. Ya warga sih, kenapa nggak lapor kepada kami? Ya boro-boro mau mikirin polisi, ngelihat dia takut. Nah, fenomena ini terbalik ketika kita melihat fenomena Panji Gumilang. Polisi datang, tidak mengenakan seragam, dibentak sama dia. Kamu tugas bukan? Petugas bukan? Mana seragam? Bisa dibentak gitu. Nah ini ya, kenapa bisa begitu? Ya, fenomena yang rakyat yang udah benar sesuai dengan jalurnya bisa disalahin. Sementara petugas yang benar-benar sudah datang itu bisa dibubarkan sama dia. Nah inilah ya faktor sesuatu ya, sesuatu yang sulit diungkapkan itu. Kita lanjutkan. Wa bayanu dzalika qad gharasa fil insan aqlan wa qalban. Sudah ini ya. Tadi nomor berapa tuh? Ya, sudah tadi ya. Wa bayanu dzalika annallaha qad gharasal iman qalban wa amal awal fala kai yufakkiru bi fayu'minu bima yajibul iman wa amal tsani falika yasamu fi mahabbatil min amrillah wa baghada min amrin yabqadu wa idza lam yushkil qalba bi mamati wa rasuli wa salihin min nabi fasayamtilu wala budda bi mahabbati syahawat. Jadi katanya hati manusia itu seperti wadah. Hati manusia itu seperti wadah. Jadi kalau wadah itu nggak mungkin bisa memenuhi semua yang masuk, ya seperti konten, tergantung yang isi. Kalau hati ini diisi dengan cinta kepada Allah dan Rasul, dia tidak bisa menerima cinta yang lain, ya karena sudah ada gerakan cinta pada Allah dan Rasul. Sehingga di masyarakat Islam, ketika ada pengumuman ini nggak boleh, itu langsung dijalankan. Ya, contohnya saat minuman keras, kan itu diumumkannya secara bertahap, larangan minuman keras itu. Semula disindir begini begitu, terus ada kejadian orang mimpin sholat mabuk, sehingga apa yang dibaca itu dibolak-balik. Tidak baca surat Al-Kafirun,
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La-nya enggak ada. Wahai orang kafir, kamu beribadat apa yang aku tidak ibadati. Nah, kan kita terbalik itu. Pokoknya yang tidak disebut, yang mestinya enggak ada tidaknya dikasih tidak. Ya, dalam Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, kamu tidak la a'budu ma, aku tidak beribadat apa yang kamu ibadati. Nah, kalau tidaknya tidak ada, berarti aku mengibadati apa yang kamu ibadati. Apa begitu? Nah, setelah memimpin dengan ngaco ya karena mabuk, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati salat kalau mabuk, hatta taqulu mala, hatta taqulu ma, apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan dekati salat sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, itu dia akan ngacau, jadi nggak ngerti, mabuk. Maka sahabat pun pilih-pilih. Kalau mau mabuk, ya, yang sholatnya jauh, seperti ibadah isya kan ke subuhnya lama, nah, mabuklah dia di sana. Tapi kalau yang banda maghrib sampai isya enggak, dia tahan diri setelah ayat itu turun. Maksudnya begini, responnya cepat gitu loh. Ya, begitu ada larangan langsung ditaati. Sampai kemudian di titik terakhir haram, ada kafilah yang biasanya bisnisnya memang minuman keras. Dia datang menjumpai Rasulullah. Rasul, saya bawa yang enak nih buat sampean khusus. Dikasih malah. Lalu Rasulullah bertanya, apa kamu belum tahu khamar itu haram? Belum. Jadi gimana? Nggak boleh, haram. Lalu dia bergegas meninggalkan Rasulullah. Mau kemana? Mau tak kasih tahu anak buah saya cepat dijual. Kan dia memang datang bawa itu. Cepat supaya ada. Lalu Rasulullah keluarkan lagi sabdanya. Minuman keras itu yang minum, yang produksi, yang nganter, gitu kan ada kan? Itu semuanya terlibat dalam keharaman. Bagaimana reaksi sahabat? Nggak lama, guci-guci yang terisi khamr yang harganya mahal, mereka tumpahkan. Sehingga hari itu kota dipenuhi dengan bau khamr, menyengat. Tuh, begitu respon mereka, cepat. Ya, nggak mikir-mikir bakal rugi, enggak. Nah, begitu juga saat jilbab pertama kali diwajibkan itu. Ya, mereka lalu mengambil yang di luaran itu, mengambil kain yang ada, mau lap, mau apa, tutup aja sementara dulu. Nah, begitu respon dari sahabat. Kita lanjutkan. Wa hadhil haqiqah minal awaliyat allati aqarraha ulamu tarbiyah wal akhlaq wa dalat alai tajarub badahiyah wasma' ma yaqulu fi dzalika John Jack Rousseau. Nah, ini dia mengutip seorang orang barat ya. Ketika barat mengakui bahwa minuman keras itu berbahaya buat kesehatan, maka pemerintah pun mengimbau mereka dilarang mengkonsumsi itu. Tapi susahnya bukan main. Bahkan diberi insentif. Seperti negara-negara maju sekarang, ya, itu ada gerakan free of child ya. Nah, tidak mau punya anak. Ya, karena kebutuhan biologis sudah terpenuhi di negara-negara Eropa itu. Orang mau punya pasangan ini ngapain? Tujuannya ngapain punya pasangan? Nah, ya udah dinikmati saja, jadi kenikmatan saja yang mereka inginkan, nggak kepengen ruwet.
ya, sehingga mereka ada gerakan bebas anak gitu. Nah, ini mengakibatkan orang pribumi itu semakin turun jumlahnya, populasinya, ya. Sehingga mereka pemerintah memberikan insentif. Kalau ada yang lahirin tuh kasih insentif. Ke Indonesia malah terbalik, ya. Nah, inilah jadi karena keimanan, karena faktor keimanan inilah orang bergerak. Nah, jadi kalau di Barat untuk menghentikan warganya supaya tidak mabuk-mabukan itu susah. Tapi orang Islam nggak membutuhkan iklan, ya. Cukup menyampaikan kajian-kajian, hilang, ya. Nah, adapun merokok dan sebagainya ini karena dicontohkan oleh ulama-ulamanya, itu yang jadi susah. Kalau khamr kan nggak dicontohin, ya kan? Ulamanya juga nggak minum kan, ustadz-ustadznya. Tapi kalau rokok masih dia. Ustadz-ustadznya juga masih, sehingga lah haram itu nunjukkan kerok jadinya, ya. Rasulullah lahirnya rokok ini kan jauh setelah Rasulullah. Pertama dikenalkan oleh suku Indian, pakai itu panjang gitu kan. Jadi tembakonya di sana, cangklong. Tapi cangklongnya bukan cangklong Indonesia, ini ada semeteran gitu. Mula-mula begitu, karena kan takut api kan, jadi dia bakarin semua. Sekarang tuh ada cerutu ya, namanya cerutu ya, yang begitu. Itu merasa bangga itu. Walaupun sekarang oleh pemerintah gerakan anti rokok itu sudah mulai ditingkatkan, tapi ya namanya dibantu oleh hawa nafsu ya. Makin mahal makin dia. Wong bukan butuh, bukan karena vitamin gitu, bukan. Itu memang salah satunya untuk gengsi. Ya, untuk gengsi. Jadi setelah itu gengsi itu bisa ada pada yang lain, mereka ganti. Yaitu yang disebut vape apa ya? Vape itu. Yang pakai zat nikotin itu dibakar. Itu sama aja sebenarnya. Sama aja. Cuma orang merasa tertipu. Ya, makan tuh kamu tuh. Saya bilang gitu kalau masih nggak percaya. Karena ini sebenarnya yang dia pamerkan wadahnya. Alatnya itu loh. Nah, sekarang banyak tuh. Ya, counter vape itu kan. Itu alatnya mahal itu. Seneng dia memperlihatkan itu. Jadi bukan karena butuh itunya. Jadi buat kelihatan. Action sebenarnya. Tapi mereka nggak merasa bahwa itu akan satu saat itu akan, ya namanya tetap nikotin isinya tuh, formula itu zat berbahaya, tidak ada vitamin A, B, C, itu tidak ada. Ya itulah, ya karena masih dibantu susah. Wahadil mahababal hadal hawa al mustahwid ala qulubi ashabi Rasulillah. Nah, karena kecintaan ini sudah mendarah daging seperti yang pernah diungkapkan oleh sahabat, mereka kadang-kadang datang rasa kangen, ya kan? Nah, kalau saudara kan kangen sama dai ya seperlunya saja, nggak datang alhamdulillah, malah begitu, boro-boro kangen, ya kan? Tapi sahabat-sahabat ini sampai kangen. Rawa Ibnu Hisham anan Nabi qala man rajulin yanzuru li ma fa'ala Sa'ad bin Rabi'. Contoh yang paling konkret, siapa di antara kalian yang ingin melihat Sa'ad bin Rabi'? Tuh. Ma yanzuruli, siapa yang ingin memperlihatkan kepadaku? Maksudnya siapa di antara kalian yang mau melihat kondisi Sa'ad bin Rabi' hari ini? Ya kan? Apakah dia menjadi korban apa enggak? Mati enggak dia tuh? Nah, waktu di sela-sela perang Uhud selesai ini, Rasulullah, siapa tolong yang bisa ngeliatin Sa'ad bin Rabi'? Dia mati apa hidup? Gitu kan. Faqala rajulun ansar, saya ya Rasulullah, seorang sahabat
Ansor mengatakan, "Ana anzuru ilaka ya Rasulullah." Saya akan cari Sa'ad bin Rabi. Nanti saya beritahu. Kan dia harus cari di mana jatuhnya kan. Fa nazara fa idza huwa jarih fil qatla wa fihi ramakun. Tiba-tiba dilihatnya sedang sekarat, penuh luka. Faqala lahu. Lalu sahabat Ansor ini berkata kepadanya, "Inna Rasulullah amarani an anzura fil ahya am anta am fil amwat." Saya datang ke sini, ya, kata sahabat Ansor ini, diperintah oleh Rasulullah untuk melihat Anda, apa Anda mati apa hidup. Jadi dia datang, memang saya nengok ke sini ini karena perintah dari Rasulullah. Qala ana fil amwat. Saya ada di kalangan orang yang mau mati gitu. Kan udah banyak sekali lukanya, saya udah mau mati gitu. Fa abligh Rasulullah anis salam. Wa qul lahu inna Sa'ad bin Rabi yaqulu laka jazakallahu anna khaira ma jaza nabiyan an ummati. Maksudnya begini, dia kan terluka, coba cari tahu bagaimana responnya, nyesel enggak gitu kan, nyesel enggak ikut perang Uhud nih gitu kan, gitu kira-kira, tolong tengok. Ternyata apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Rabi, semoga Allah membalas kami semua dengan balasan yang baik kepada nabinya. Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Semoga kita mendapat kebaikan. Wa abligh qaumaka anis salam. Begitu juga sampaikan kepada teman-teman. Inna Sa'ad bin Rabi' yaqulu lakum, bahwa Sa'ad bin Rabi' ingin menyampaikan pesan. Ini kata Sa'adnya. La uzra lakum indallah. Tidak ada halangan bagi kalian untuk taat pada Allah dan Rasul. Tidak ada uzur. In khalisa ila nabiyikum wa fikum ainu tataruf. Jika nabimu sampai terluka, kamu dalam keadaan segar bugar. Tuh, ini kata Sa'ad bin Rabi. Tidak ada maaf bagimu. Singkatnya gitu. Tidak ada maaf bagimu kalau terjadi fenomena, ya, Rasulullah terluka, kamu sehat gitu. Artinya melihat Rasulullah nggak selamat, kita diam aja gitu. Kamu segar bugar, Rasulnya sampai terjadi sesuatu. Nah, ini kata Sa'ad bin Rabi. Qala Ansar falam abrah hatta mata. Maka aku pun tidak pergi dari tempat itu sampai aku menyaksikan kematiannya. Nah, ini maksudnya respon dari Sa'ad bin Rabi ini, ya, ingin menyampaikan pesan pada kita, semua yang menjadi pengikut perang Uhud meskipun kalah, terluka, mereka nggak nyesel. Kalau kita kan kalah, wah, mana menang gitu kan? Apalagi komunitas ini dibimbing oleh Allah. Menurut pengakuan Rasulullah kan, kita selalu pasti disertai pengawasan Allah. Kita akan dibantu oleh Allah. Mana menang? Terluka begini, pasti pada gitu menggerutu. Nah, tapi ternyata satu diambil contoh oleh Rasulullah, Sa'ad bin Rabi, malah memberikan respon positif. Sampaikan salamku kepada Rasulullah, terima kasih sudah mengantarkan saya menjadi syahid. Nah, ini kan satu ungkapan yang luar biasa. Nggak ada kesan menyesal itu. Ya. Kenapa seperti ini? Yaitu tadi, karena hatinya dipenuhi oleh keimanan. Wa yauma tamtali'u afidal muslimin fi asrina hadza binahwi min hadzal mahabbah bihaitsu tub'iduhum qalilan an syahwatihim wa ananiyatihim wa tataghalab 'alaiha aqulu yauma yahdutsu hadza fi afdal muslimin fa innahum yusbihuna khalqan akhar jadidan. Kata pengarang sejarah ini, seandainya teman-teman kita ini sekarang kaum muslimin dan kita semua, ya, berhati emas seperti ini, Sa'ad bin Rabi', pasti kita akan muncul menjadi makhluk baru, ya, makhluk baru. Kita akan menjadi generasi yang tidak jauh dari generasi Rasulullah. Wa ya sayantajiuna intisarahum
intisarahum min baini syidqail maut wa satayaghlabuna ala adim. Dan insya Allah kita akan menang. Pasti kita akan menang kalau kita hatinya emas seperti ini. Mahma kanatil aqabat wasudud. Meskipun halangan-halangannya begitu banyak, kita akan menang kalau kita sama seperti mereka. Wa idza sa'ata anisabil ila mithli hadhil mahabbah fa'lam anna fi kathrati dzikri wa kathrati salat ala rasulillah wa fi kathrati ta'ammul wa tafakkur fi ala ila wa ni'ami 'alaika wa fi sirati rasulillah wa akhlaqi wa syama'ili. Hadza kulluhu bada istiqamal ibadat fi khasyatin wa hudur wa tabattul ila Allah bainal hilil wal akhar. Apa resepnya supaya kita bisa begini ketika ditanya kepada pengarang, bagaimana supaya begini? Fa'lam anna fi kathrati dzikri, maka harus banyak zikir, banyak salat, membaca salawat pada Rasulullah, ya. Kemudian dan banyak merenung, berfikir fi ala ila nikmat-nikmat Allah, wa ni'ami alaihi wa fi sirati Rasulillah. Jangan lupa untuk mengkaji sejarah Rasul, ya. Sejarah itu satu informasi yang penting kita miliki supaya kita mendapat gambaran baku apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya kok bisa menang. Nah ini ya, jadi kita bisa menjadi bahan evaluasi. Katanya bangsa yang besar tidak akan melupakan jasa pahlawannya, itu kan? Bangsa yang besar tidak akan melupakan jasa pahlawannya. Ceritanya Muhammadiyah kurang seneng sama ziarah-ziarah Muhammadiyah. Maka salah satu tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo, ya, nggak ketahuan kuburannya di mana. Maksudnya sudah tahu memang di komplek itu, tapi tetengernya nggak ada, gara-gara jarang dikunjungi. Nih Muhammadiyah mulai mengevaluasi, ya, fatwa mereka itu, karena evaluasi ziarah arahnya ke haram itu, jadi lebih banyak menakutkannya sehingga umatnya itu jarang ziarah. Padahal ziarah itu kan sunnah, ya. Memang kalau di waktu ini nggak boleh, harus tanggal segini, itu yang nggak boleh. Contohnya nyekar atau ba'da Id mengunjungi kuburan, boleh nggak? Ya tergantung alasannya apa. Nah kalau kita rumahnya di Jakarta, kuburan bapaknya di Pangurawi, pas datangnya pada Lebaran karena itu liburan, ya nggak masalah, asal alasannya. Tapi kalau kita mewajibkan pas Lebaran harus, nah itu yang nggak boleh. Mengharuskan waktu kan kemarin sudah disampaikan bahwa dalam urusan ritual ini berkaitan dengan 6 hal. Jenisnya harus sama, ya kan? Waktunya harus sama, terus tempatnya harus sama, sebabnya harus sama, terus apa lagi? Jumlahnya harus sama, harus 6. Sebab, jenis, cara, waktu, tempat, jumlah harus sama. Jadi kalau kita di sana nggak ada ketentuan, kita tentukan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau di sana nggak ada ketentuan, cuman pas saja gitu, ya nggak ada masalah. Kayak contohnya itu, saya pas berkunjung kok. Ya kalau hari-hari biasa ya nggak libur saya, gimana? Nanti dapat skorsing, ya nggak ada masalah. Singkatnya, ziarah itu sunnah sepanjang tidak diisi, tergantung isinya. Ziarah sendiri sunnah. Rasulullah menyatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur karena isinya itu musyrik. Ya, meminta pada kuburan. Tapi setelah mereka terdidik, bisa menempatkan posisi, ya kan? Posisinya bagaimana? Sebab kalau nggak ngerti, sekarang orang sholat di depan Ka'bah, itu kalau orang nggak tahu kan dikirain nyembah batu, iya kan? Iya kan, bener kan? Apa bedanya dengan batu berbentuk
kubus dengan batu dipahat. Kan Indonesia dipahat, seni kan. Ukir sana, ukir sini jadi patung. Kan batu juga. Ka'bah juga batu. Makanya orang-orang ngewadani kita, kamu juga sama nyembah batu. Ya, cuma nggak ada sentuhan seni gitu kan. Kalau kita kan nyeni kan. Nah, apa bedanya kata mereka? Nah, bedanya adalah kita tidak menuhankan batu itu, cuma kita taat pada perintah Allah. Yo, seperti Hajar Aswad dipegang, dicium, itu kan kesannya sehingga ini membuat Umar bin Khattab memberikan komentar, wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu sekedar batu hitam. Kalau saudara tahu, Hajar Aswad itu sudah nggak merongkol lagi, bukan batu dalam bentuk kayak bata gitu ya, bukan seperti di zaman Rasulullah. Kan di zaman Rasulullah kan merongkol itu. Ya, terbukti ketika mereka merencanakan renovasi Ka'bah, mereka kebingungan siapa yang mengambil batu mulia ini, siapa yang berhak, karena batu ini batu mulia, yang berhak adalah orang yang pilihan. Mereka berselisih, saling berebut, maka diputuskanlah wasitnya nanti orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram besok pagi. Nah, ternyata itu Rasulullah yang masuk. Maka mereka serentak mengatakan radina bil amin, kami senang orangnya adalah Rasulullah. Apa yang dibuat oleh Rasulullah? Lalu Rasulullah membuat kain lebar, masing-masing suku memegang ujung kain itu. Rasulullah sendiri mengambil Hajar Aswad, ditaruh di tengah. Artinya kalau Hajar Aswad itu merongkol, kalau pecahan pasti kan begitu kan. Kalau bentuknya kerikil pasti kan begitu. Tapi nggak cukup satu, berarti itu masih utuh. Nah, kenapa sekarang menjadi pecahan? Sekarang itu pecahan kalau nggak salah 8 biji, sebesar batu cincin. Jadi jangan Anda kira segitu tuh. Bukan. Yaitu tempelan-tempelan 8 biji batu cincin. Karena di zaman kapan itu pernah terjadi kehancuran Hajar Aswad. Karena dibandring tuh. Bukan dibandrong, bandring. Jadi dulu itu ada senjata untuk perang yang bentuknya lancip-lancip gitu kayak bola. Apa itu? Jadi diginiin. Ya, musuhnya berlari-lari karena memanfaatkan waman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, maka dia aman. Jadi musuhnya masuk masjid, dikejar oleh Hajjaj bin Yusuf kalau nggak salah. Jadi dia nggak mengindahkan ayat ini, merasa musuhnya masuk Masjidil Haram. Jadi singkatnya gini, kalau di Ka'bah itu ada penjahat masuk, maka kalau tidak mengancam keselamatan orang, itu akan tetap dibiarkan. Nanti kalau sudah keluar baru ditangkap. Singkatnya gitu. Nah, ini dimanfaatkan oleh musuhnya, dia masuk ke situ. Nggak taunya Hajjaj bin Yusuf nggak peduli. Jadi pakai begitu, kenalah Hajar Aswad, hancur berantakan. Nah, ini dalam perjalanan sejarah Hajar Aswad pernah hilang dari tempatnya puluhan tahun, sampai seorang sultan mengeluarkan sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Hajar Aswad yang asli akan dibayar dengan berkarung-karung emas yang kurang lebih dari 100 kilo. Karena karungan. Ada yang datang bawa itu. Dia gembira kan? Begitu dites, wah ini palsu. Oh, sampean tahu palsu dari mana? Kan batu hitam banyak, Indonesia juga banyak kan? Batu hitam di Indonesia banyak, cuman saudara-saudara nggak menikmati. Ada batu dari Aceh yang bisa
magnet, isinya magnet, ada batu hitam. Nah, kalau itu diserahkan juga mungkin akan dipercaya sebagai batu. Nah, tapi begitu dites, palsu ini. Kok sampai bisa tahu palsu? Lalu dikeluarkanlah hadis, sesungguhnya Hajar Aswad itu batu dari surga. Ciri-cirinya berat, tapi ngapung. Di air tuh ngapung. Tuh, ciri Hajar Aswad. Sementara itu tenggelam, kamu ini palsu. Wah, tahuan aja, iya nih aslinya. Dikeluarin asli. Nah, itulah yang sekarang dipasang. Tapi udah berbentuk pecahan-pecahan. Nah, itulah ya yang sirah dari Rasulullah. Jadi cara bagaimana kita supaya cinta kepada Rasulullah meningkat, yaitu tadi memperbanyak sholawat pada Rasulullah. Barang siapa yang membaca 1 akan dibalas oleh Rasulullah 10. Jadi kita nggak perlu untuk sowan pada Rasulullah, nggak perlu ziarah ke sana ya kalau ada kesempatan ya. Jadi nggak hanya ziarah di depan beliau, tetapi dengan membacakan sholawat juga kita mendapat pahala. Nah, siapa yang paling banyak sholawatnya, kelak dialah yang paling dekat dengan Rasulullah di surga. Ya, kalau kepengen dekat harus banyak, tapi jangan sampai melupakan sholat gara-gara banyaknya. Kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa dari ulama-ulama lokal. Tapi ini penting buat kita, karena ini fikihnya tidak ada di kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menyampaikan tentang pejabat yang fasik, pejabat yang tidak taat. Boleh nggak kita jadikan pemimpin? Wasayati fi syahadat bayanuhu fala yuwali fasiqun fala yuwala fasiqun li adamil wuthuq biqauli. Sebaiknya kalau kita bisa memilih, pilihlah yang jangan durhaka. Ya, pilihlah pemimpin yang taat. Kan? Jadi bagaimana kita tahu dia taat? Karena semua orang kalau mau dipilih jadi orang taat semuanya. Maka track recordnya gimana? Itu satu-satunya yang menyelamatkan kita, track recordnya. Seperti begini, sebuah kenyataan saudara, kalau kita berbisnis baru, ini jarang untung karena kurang pengalaman. Ya, pengalaman saya loh ya. Kalau kita baru membuka suatu bisnis, baru, bukan pengalaman yang lalu, bukan. Sudah pengalaman, sekarang nambah gitu ya, nambah counter, bukan itu. Baru bener-bener, itu hati-hati, biasanya jarang untung. Ya, jadi risiko kebangkrutannya itu lebih besar. Apalagi kalau kita pun nggak punya keahlian. Contohnya kita buka pangkas rambut, kita sendiri nggak bisa mangkas, kita sendiri nggak bisa. Jadi kalau pegawainya nggak masuk, kita nggak bisa. Nah, itu sebaiknya jangan. Ya, buka bengkel, kita sendiri nggak bisa ngebengkel, bukan montir. Serain orang mau cari untungnya aja gitu, nggak bisa. Itu pengalaman saya, nggak tahu saudara. Mungkin sebuah keberuntungan kalau kita nggak bisa, tapi pengen untung. Inilah yang digagas oleh Yahudi. Kenapa ada riba di bank, bunga? Nah, orang Yahudi itu berpikiran bagaimana saya punya uang banyak, saya taruh, tapi nganakin gitu. Saya nggak perlu kerja. Itu gagasan meminjamkan uang itu di bank itu begitu. Itu penggagasnya Yahudi. Ya, makanya oleh kita itu riba. Tanpa kerja, ya itu akan rugi. Contohnya, saudara mendiamkan emas 100 gram, lama-lama habis nggak? Habis lama-lama oleh zakat lama-lama di bawah 84, 85, kan batasnya 85. Ya, karena dipotong terus kita diemin aja. Akhirnya berkurang lama-lama di bawah 84, ya memang nggak zakat, tapi ya nggak naik-naik. Nah, karena Islam mengajarkan pada kita uang itu adalah alat
Bukan komoditas, tapi alat tukar uang nih. Contohnya ini 100.000. Kan ini hanya kertas, cetakan kan. Ini akan terasa maknanya setelah ditukar. Ya kan? Sepanjang dia masih berbentuk uang, kecuali emas ya. Kalau emas itu memang emasnya sudah berlaku. Ya, memang emas itu sendiri bernilai, tapi ini tidak bernilai karena keluaran dari percetakan. Jadi ongkos cetaknya mungkin uang 100.000 tuh nggak sampai 10.000 ongkos cetaknya. Tapi diumumkan oleh BI ini berlaku 100.000. Ada masanya. Suatu saat nggak akan berlaku. Ya, ketika dinilai ini sudah pantas diganti. Nggak tahu ada regulasi dari BI itu berapa tahun gitu untuk menghindari uang palsu kan. Untuk menghindari uang palsu, maka secara reguler dia berapa tahun itu diganti. Tapi yang namanya emas, mau dicap apa tah, tahun kapan tah, tetap aja. Yang punya mbah-mbah itu, mbah kita, buyut kita, berlaku sekarang sama. Malah yang kuno lebih berharga. Nah, kita kembali ke sini. Jadi sepanjang kita bisa milih, pilihlah saudara. Karena itu adalah suatu kewajiban kita, nilai moral kita. Jadi bagaimana kalau kita bersikap, udahlah, nggak ada yang benar nih, gitu kan? Nggak mau milih. Nah, sikap tidak memilihnya kita, apakah menguntungkan apa enggak? Menguntungkan penjahat apa enggak? Kalau menguntungkan penjahat berarti kita terlibat. Terlibat memperpanjang atau memperbanyak kejahatan. Ya, jadi yang disebut pendiam, menang baik, nggak mau urusan, itu disebut dengan setan bisu. Orang yang mendiamkan kemungkaran tanpa ada respon apapun, nggak ada niat untuk mengurangi, ya minimal kalau kita nggak kuat mengurangi lah. Kalau bisa dibeli dengan suara, ya kita jangan mendukung gitu. Janganlah kita jual suara kita untuk mendukung kemaksiatan. Kan banyak orang mengatakan begitu, nggak ada urusan. Kata siapa nggak ada urusan? Apa sih yang nggak diurus dalam Islam? Masuk WC aja diurus. Ya, jadi kalau kita memberikan suara yang salah, niat, nah itu berdosa. Tapi kalau kita salah pilih, ya mudah-mudahan dimaafkan. Janji-janjinya benar gitu. Sehingga saya pilih dia. Udah saya pilih ya malah Karena kan di Indonesia belum ada hukuman. Ya, belum ada hukuman seorang calon pemimpin mengobrol janji, setelah dia jadi janjinya nggak dilaksanakan, nggak ada hukuman. Ya kan? Bebas-bebas saja kan, saya dulu ngomongnya begitu katanya. Karena ini enak aja dia begitu. Nah, contohnya begitu ya. Nah, ini kalau kita bisa milih, kalau nggak bisa ya apa boleh buat. Nah, dalam Al-Qur'an ada kata-kata surat menjelang ayat kursi ya, la ikraha fiddin. Lafadz la ikraha fiddin, tidak ada paksaan pada agama. Apakah ayat ini dalil kebebasan? Nah, ini yang ditanyakan. Dewasa ini ada sebagian pihak yang menggembar-gemborkan tentang kebebasan beragama dengan dalil Al-Quran, la ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Nah, sudah habis waktu. Dalam arti seseorang bebas memilih agama. Seseorang bebas memilih agama apapun dan tidak ada keharusan masuk ke dalam Islam. Pertanyaannya, apakah benar dalil tersebut sebagai dalil kebebasan dalam agama? Apakah dalil ini boleh kita gunakan untuk bebas beragama? Jawabannya sementara ya, nanti ayat-ayatnya belakangan. Tidak ada tafsir ulama salaf muktabar yang mengatakan bahwa ayat ini adalah dalil untuk seseorang bebas memilih agama apapun. Ayat ini hanya menerangkan bahwa masuk agama Islam tidak perlu dipaksakan. Ya, karena kebenaran ajaran Islam sudah jelas. Termasuk disebut dalam kitab Taurat dan Injil yang otentik.
Adapun yang tidak masuk Islam maka dihukumi kafir dan kelak akan kekal di neraka. Itu jawaban sementara. Zulhijjah ini sebagai hari yang terbaik, sehingga Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan 10 hari. 10 hari. Nah, jadi apapun yang kita lakukan di tanggal 1 sampai nanti 10 itu merupakan hari terbaik. Ya. Selain Ramadan. Selain Ramadan. Kan? Kalau dibandingkan dengan Ramadan yang terbaik Ramadan. Jadi katanya kalau siang itu Ramadan, yang terbaik kalau malam katanya Zulhijjah 1 sampai 10. Malam 10 terakhir. Karena di situ kan sumpahnya itu walayalin ashr, 10 malam. Nanti kita lihat tafsir lagi. Fajar itu kan demi fajar dan 10 malam. Jadi ada yang mengartikan malam itu dengan siang. Nah, siang yang terbaik, siang itu yang disebut siang adalah maghrib, dari subuh sampai maghrib. Ya, dari 10 sampai maghrib. Tapi kalau Ramadan kan dikerjakannya siang. Nanti kita lihat tafsir lagi. Kalau Ramadan kan dikerjakannya siang. Memang kalau malam yang terbaik ya Lailatul Qadar. Kan malam tuh Lailat. Itu kan? Tapi kalau Ramadan itu kan siang. Yang namanya Ramadan itu siang apa malam? Kalau siang namanya siam. Kalau malam namanya qiyam. Jadi dalam Ramadan ini ada 2. Dari subuh sampai maghrib namanya siam. Dari maghrib sampai pagi subuh namanya qiyam. Nah, dua-duanya dinilai oleh Allah, sehingga hadisnya sama. Bentuknya sama hadisnya, cuman yang satu soma, yang satu koma. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang satu lagi man qoma. Barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan, maka mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi soma dan qoma. Makanya itu bulan Ramadan sebagai bulan terbaik karena dibayar oleh Allah 24 jam. Bukan puasanya saja, tapi 24 jam. Ya, dan puasa ini ada nilai tersendiri. Ilasyam kullu amal ibni Adam lahu. Setiap pahala anak Adam maka dia punya hak. Si yang bersangkutan punya hak. Ilasyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu untukku, wa ana ajazibih, dan aku yang akan membalasnya. Ini diartikan oleh Syekh Utsaimin. Apa maksud dari hadis ini? Pahala puasa nggak bisa dikurangi oleh bentuk apapun. Kalau selain puasa bisa, kita ngutang nggak bayar, janji nggak menepati, nanti diambil anunya tuh pahalanya buat orang itu. Janji nggak ditepati, utang nggak bayar di dunia itu, nah, nanti dipotong, diambil. Tapi puasa nggak bisa. Itu menurut tafsir dari Syekh Utsaimin. Ya, itu keistimewaannya, Pak. Keistimewaan itu. Tapi yang puasa-puasa ini yang lebih kuat adalah Arafah itu. Bagi yang tidak haji. Nah, kalau yang haji makruh malah. Ya, di tanggal 9 itu berpuasa makruh. Cuma ya itu ada 2 pendapat ulama. Yang namanya tanggal 9 nggak mesti Arafah katanya. Yang namanya tanggal 9 bukan Arafah. Nah, ini kan bikin bingung. Demikianlah kajian pagi ini, semoga menginspirasi, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda buat kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan bencana, syubhat dan syahwat.
serta Allah berkenan memberikan hadiah terbaik, masa depan yang cerah buat putra-putri kita, mengkondisikan mereka menjadi generasi yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.